Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-25, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah mengalami mujizat oleh iman. Saudara, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Allah sanggup melakukan. Tapi Allah telah menetapkan bahwa orang-orang yang akan mengalami kuasanya adalah orang-orang yang beriman. Atau dengan kata lain, Allah menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita melalui iman kita. Allah bertindak ketika kita hidup dalam iman dan kepercayaan yang sungguh kepada Dia. Itu sebabnya saudara, di dalam hidup ini, jika kita rindu mengalami kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, jika kita rindu mengalami mujizat Allah dinyatakan dalam hidup kita, jika kita rindu Allah melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kita, kita harus hidup dalam iman. Kita harus menjalani hidup kita di dalam iman. Dan pagi hari ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana hidup dalam iman. Karena terlalu gampang orang berkata, Tuhan aku percaya. Tapi apa buktinya kita percaya? Apa buktinya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini dengan kerinduan saudara, supaya kita menjalani hidup kita di dalam iman. Dan kita juga akan mengalami kemahakuasaan Allah, mujizat Allah. Allah melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita ketika kita menjalani hidup kita di dalam iman. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada setiap saudara, sehingga saudara gampang memahami dan saudara akan benar-benar diberkati melalui firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Roma pasal yang keempat, mulai ayat 16 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan suatu kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada, menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga, dan percaya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup.
Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, dan Allah akan menyatakan kuasanya melalui iman kita ketika kita hidup dalam iman. Ditegaskan di ayat 16 di sana bahwa karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Jadi kita mengalami kebenaran berdasarkan iman. Kita mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, perkara besar berdasarkan iman. Dan saudara, di ayat 17 dikatakan seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Lihat saudara, ditegaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Allah sanggup, Allah berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Allah itu dahsyat, dan Dia akan menyatakan kekuasaannya dalam kehidupan kita melalui iman. Dan contoh yang dibuat di sini adalah Abraham. Bagaimana Abraham mengalami perkara yang besar, di mana ada satu situasi yang sudah sangat mustahil. Abraham sudah berumur 100 tahun, dan Sarah juga sudah sangat lanjut usianya, dan kemudian Sarah juga rahimnya telah tertutup, dan pada akhirnya mujizat terjadi bahwa Ishak lahir dari rahim Sarah. Padahal umur mereka sudah sangat lanjut dan rahim Sarah sudah tutup. Artinya itu sudah sangat mustahil, tetapi ternyata itu bisa terjadi. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, bahwa kalau kita hidup oleh iman, kalau kita hidup dalam iman, maka tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan perkara besar. Allah sanggup melakukan segala perkara ketika kita hidup dalam iman. Sekalipun Abraham sudah sangat lanjut umurnya, sekalipun rahimnya sudah tutup, tetapi ketika dia hidup dalam iman, perkara besar terjadi, mujizat besar pun terjadi. Dan hari ini pun saudara, sama seperti Abraham dan Sarah mengalami mujizat, terlahirlah Ishak di tengah keluarga mereka, padahal itu sudah sangat tidak mungkin. Hari ini pun apapun dan bagaimanapun kondisinya saudara, mari kita percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Allah itu sanggup melakukan mujizat. Dan ketika kita hidup dalam iman, mempercayai bahwa Allah sanggup, Dia akan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Mari kita hidup dalam iman. Mari kita jalani hidup kita dalam iman. Dan Allah akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Karena dikatakan ayat 22 saudara, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abraham hidup dalam iman, maka imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran, dan akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Dan ayat 23 dikatakan, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati.
Ketika kita pun hidup dalam iman bahwa Allah itu berkuasa, dialah yang telah membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati, mengalahkan maut, menang atas dosa, saudara. Kalau kita percaya, maka kepada kita pun diperhitungkan sebagai kebenaran. Kita pun dibenarkan dan kita pun akan mengalami perkara besar. Kita pun akan mengalami mujizat besar ketika kita percaya bahwa Allah itu berkuasa. Nah, saudara, saat ini kalau kita hidup dalam iman, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita menjalani hidup dalam iman? Apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sebagai bukti kita hidup dalam iman? Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Kalau Abraham sudah terbukti hidup dalam iman, dan kemudian dia mengalami kuasa Tuhan ketika dia hidup dalam iman, pertanyaannya, bagaimana Abraham menjalani hidupnya di dalam iman? Saudara, kalau kita belajar dari konteks firman Tuhan ini, ada 3 hal yang ditegaskan oleh firman Tuhan sebagai bukti Abraham hidup dalam iman. Kita lihat yang pertama, ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Hal pertama yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa dia hidup dalam iman, padahal tidak ada lagi dasar untuk berharap. Tidak ada lagi dasar untuk beriman. Tidak ada lagi dasar untuk mengimaninya, di mana janji Allah bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, keturunannya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Saudara, janji itu telah dijanjikan Tuhan, dan kemudian pada kondisinya waktu itu tidak ada lagi dasar untuk mempercayai bahwa janji ini bisa terjadi. Kenapa? Karena dia sudah sangat lanjut usianya. Kenapa, saudara? Karena rahim Sarah sudah tertutup. Tidak mungkin lagi. Tidak ada dasar lagi untuk berharap. Tetapi ternyata Abraham percaya juga, kata firman Tuhan. Itu sebabnya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Dan akhirnya dia mengalami janji Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami perkara besar. Karena sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya, dia percaya juga. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin saudara menghadapi satu kondisi, satu situasi di mana tidak ada lagi dasar untuk berharap. Semuanya sudah seperti tidak mungkin. Ketika saudara lihat dalam bisnis saudara, sepertinya sudah tidak mungkin lagi. Di tengah keluarga saudara, sepertinya tidak mungkin lagi. Masalah saudara, sepertinya tidak mungkin lagi. Tetapi dengar saudara, Abraham pun ada dalam satu kondisi sepertinya tidak mungkin lagi. Tetapi dia tetap percaya. Dan akhirnya itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran dan dia mengalami mujizat. Dan iman itu juga hari ini, ketika kita hidup dalam iman, kepada kita pun diperhitungkan sebagai kebenaran dan kita pun akan mengalami mujizat. Itu sebabnya saat ini, saudara, sekalipun tidak ada lagi dasar untuk percaya, tetaplah percaya. Karena Allah kita berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Dan kemudian, saudara, ayat yang ke-19, hal kedua yang ditegaskan di sana, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Imannya tidak menjadi lemah sekalipun tubuhnya sudah sangat lemah. Saudara, hal yang sangat penting di sini adalah proses, di mana hari demi hari tubuhnya makin lemah karena usianya sudah lanjut, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Artinya, saudara, di dalam prosesnya sudah semakin mustahil. Tubuhnya makin lemah. Tapi firman Allah menegaskan bahwa imannya tidak menjadi lemah. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam kita beriman itu terkadang kita masuk satu proses, saudara. Dan di dalam proses itu seringkali proses itu membuat iman kita hancur, iman kita lemah. Tetapi mari kita belajar dari Abraham, bagaimana sehingga ketika dia hidup dalam iman, imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran dan akhirnya dia mengalami mujizat. Dan bagaimana juga ketika saudara hidup dalam iman
dan iman saudara diperhitungkan sebagai kebenaran dan saudara mengalami mujizat, kita harus tetap kuat dalam iman sekalipun tubuh ini mungkin semakin lemah, situasinya, kondisinya sudah semakin lemah, tapi kita harus tetap hidup dalam iman. Kita tetap hidup beriman. Iman kita makin kuat, tubuh kita mungkin makin lemah, kondisinya sudah semakin lemah, semuanya sudah semakin tidak mungkin, tapi biarlah iman kita makin kuat dengan percaya bahwa Allah kita berkuasa, Allah kita sanggup, Allah kita ajaib. Mari percaya bahwa Dia sanggup sekalipun sepertinya semuanya semakin mustahil. Itu sebabnya sekalipun semuanya sudah berproses makin tidak mungkin, tapi biarlah iman kita tetap kuat. Iman kita tetap kuat seperti Abraham. Lalu kemudian saudara, di ayat yang ke-20 di sana dikatakan hal yang ketiga adalah, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia tidak bimbang terhadap janji itu sekalipun sudah semakin tidak mungkin. Malah selanjutnya kalimat itu berkata, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Imannya makin diperkuat dan bukti imannya diperkuat, dia memuliakan Allah. Jadi sekalipun kondisinya sudah tidak mungkin, dia tetap hidup memuliakan Allah. Sepertinya semua sudah semakin mustahil, tapi dia tetap memuliakan Allah. Itulah bukti dia hidup dalam iman. Sehingga akhirnya mujizat Allah dinyatakan, perkara besar dinyatakan ketika dia tetap hidup di dalam iman. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun kondisinya, apapun keadaannya, maka hari ini mari kita tetap hidup di dalam iman. Dan bukti kita hidup di dalam iman yang pertama saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada lagi dasar untuk percaya, mari tetap percaya, tetaplah berjuang dalam iman, karena Allah kita itu berkuasa. Dan sekalipun prosesnya, sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, iman kita jangan makin lemah, tapi biarlah iman kita makin kuat. Lakukan hal-hal yang akan memperkuat iman saudara dengan mendengarkan renungan ini setiap pagi, setiap malam saudara. Pagi malam saudara merenungkan firman Tuhan, maka iman saudara akan semakin diperkuat. Dan kemudian saudara, mari kita juga buktikan iman kita dengan hidup memuliakan Allah, sekalipun kondisinya sudah semakin sulit. Jadi hari ini saudara, bukti kita beriman, berharaplah kepada Tuhan sekalipun sudah sangat mustahil. Bukti kita beriman, mari iman kita semakin diperkuat, sekalipun situasinya semakin mustahil. Dan bukti kita beriman, mari kita muliakan Tuhan sekalipun kondisinya sudah semakin mustahil. Maka dengan demikian kita akan mengalami seperti yang dialami oleh Abraham. Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran, iman kita juga diperhitungkan sebagai kebenaran. Dia mengalami campur tangan Tuhan di situasi yang paling mustahil, kita pun akan mengalaminya. Mujizat menjadi bagian setiap kita ketika kita hidup dalam iman. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Hari ini jalani semua kegiatan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, sekalipun sepertinya semuanya mustahil dan sulit saudara. Mari jalani semua, kerjakan yang terbaik dan jalani semua dalam iman, maka saudara akan menyaksikan Allah melakukan mujizat dan perkara besar yang paling mustahil bisa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, biarlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini membangkitkan iman saudara, memotivasi saudara untuk melaksanakan segala kegiatan saudara sepanjang hari ini. Kita akan berdoa bersama saudara, namun sebelumnya buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama, sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa.
pribadi lepas pribadi. Siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil ya Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun ya Tuhan. Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan, supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela
setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka, dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik, dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.